Halo Dri, selamat malam. Halo, halo, apa kabar? Kabar? Baik ya? Ya, baik. Oke, malam ini Ada kita apa nih ngobrol lagi. dengan apa itu dan apa ini hari ini? Iya, ya kita rencana ini mau bicara tentang, tadi judulnya tertera ya, Iya, tentang online, online apa Dri? online learning. Online learning. Oke, Ya, Oke, kita bahas online learning nih. ya, Gimana Dri? Apa namanya pengertian tentang online learning dan apa yang bisa di-share nih tentang apa namanya online learning ini? ya. Yang pasti eh, kebiasaan baru kita sekarang ini kan sudah sangat berbeda ya dengan zaman kita dulu lah kira-kira. Mm, Hampir berbagai aspek itu semua sudah kategori digital atau online. Mulai dari pembayaran, perbankan, kemudian belanja, mm. proses komunikasi, meeting, ya kan? Itu semua sudah Ya, mengarah ke online atau ke digital gitu. Nah, ya, termasuk juga di proses pembelajaran. pelajaran. Mhm. Terus apa yang Ya, kayak di ini nih, perubahan yang ya, dia alamin? dan itu dipercepat kan dengan pandemi ini kan, sehingga Memang terpaksa ya ya? kita terpaksa yang tadinya belum tahu apa itu Zoom ya, sekarang terpaksa ikut Zoom dan akhir-akhirnya biasa gitu. Hmm, Nah, ini sebuah fenomena ya, sebuah fenomena yang akan memang merubah gaya gaya orang berperilaku, termasuk juga dalam proses pembelajaran. hmm, Kalau meeting saja itu kalau perginya macet, butuh waktu lama, ya hampir kesimpulannya oke kita online meeting aja gitu kan. benar. Nah, apalagi dengan kemudahan dalam mengakses dalam bentuk mobile dengan penggunaan telepon pintar itu, sehingga prosesnya semakin lebih mobile gitu pembelajarannya. Mhm, Nah, kalau kita hubungkan dengan online learning, nah online learning itu kan by definition itu adalah proses belajar dengan menggunakan internet atau media digital. mhm, Nah, sederhananya seperti itu. Dan itu akan semakin familiar dan sudah familiar kan untuk generasi pelajar yang memang sudah akrab dengan teknologi. iya, Jadi mhm, yang berubah itu siapa sekarang kan? Ya semua provider atau sekolah atau kampus yang memang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, mhm, memang ini sebuah keniscayaan untuk melakukan salah satunya dengan online learning ini, benar, ya kan? mhm, Nah, seperti apa online learning ya? Kalau dalam pengalaman saya, sepengetahuan saya itu ada 3 kategori. oh, ini Satu, jenis-jenisnya ya? ya, Mmm, jadi satu adalah yang paling umum ya, kita bisa belajar seperti virtual meeting sekarang ini kan, menggunakan media-media seperti Zoom dan yang lain-lain. mhm, Itu eh, pembelajaran secara online. Nah, jadi guru dengan siswa bertemu secara virtual. mhm, Itu satu. Kita sebutnya live learning atau live webinar atau ya live Zoom, kira-kira begitu. iya biasanya Nah, gitu yang sih, kedua, itu ada seperti platform yang orang sudah menyimpan semua materi itu di dalam platform itu. Sebut saja website. Jadi mulai dari materi pertama, kedua, ketiga, keempat, videonya itu sudah disimpan. iya Termasuk betul, juga dengan kuisnya, dengan handout atau handbook PDF-nya, dengan mhm, slide presentasinya. mhm, Jadi guru tidak ada hadir di situ, mereka hanya menyimpan semua materi dalam bentuk video. Kalaupun ada interaktif, ya itu kalau ada platform menyediakan itu. Kalau tidak, semua bisa berjalan otomatis. mmm, Mulai dari proses pendaftaran, proses pembelajaran, proses apa namanya menjawab soal, sampai penilaian pun itu semua sudah otomatisasi gitu. relatif, Nah, ini kategorinya self-paced learning lah. Jadi mhm, pembelajaran sesuai dengan kecepatan atau ya kecepatan diri sendiri. Kalau mau belajar hari ini ya tinggal buka. Kalau mhm, dia mau belajar setiap hari ya tinggal buka setiap hari karena video itu kan sifatnya standby.
Ya, Iya, kuis-kuis itu juga standby. Jadi selama ada koneksi internet, orang bisa belajar kapanpun. kapanpun. Iya, Tergantung ini apa namanya, niatnya juga ya. iya, betul. Nah, Meskipun yang udah ada ketiga, jadwal meskipun ada iya, jadwal kalau misalnya dia nggak disiplin, ya bisa keteteran juga sebetulnya ya. iya betul. Jadi ini betul-betul pembelajaran mandiri, kecuali platform tersebut memang memberikan ruang diskusi ya dengan pengajarnya secara live Hmm, melalui Messenger atau gabungan dengan Zoom tadi mhm, atau live meeting, virtual meeting. mhm. Nah, yang satu lagi tuh kategori online learning menggunakan learning management system atau sistem pembelajaran secara online. Karena ini disebut sistem, jadi dia menggabungkan atau mengelola media-media pembelajaran itu dalam sebuah platform atau aplikasi. Jadi, Hmm, misalnya di dalam platform itu ada penjadwalan untuk pertemuan langsung, live virtual meeting. Ada juga pembelajaran untuk melihat video yang sudah disimpan atau direkam. Ada juga oh, pembelajaran untuk menjawab kuis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga slide atau handout dalam bentuk PDF. Ada juga game atau aplikasi pihak ketiga yang bisa dipakai. Ada juga konten-konten mhm, yang disimpan dalam berbagai media online. Nah, apakah itu disebutnya mhm, website, Padlet, Wakelet, Google Site. Nah, itu hanya tempat penyimpanan. Tetapi di situ bisa berupa audio, bisa berupa video, bisa berupa permainan interaktif, bisa berupa kuis. Karena itu hanya tempat penyimpanan. Nah, menariknya di online learning ini, dia yang mhm, menggunakan aplikasi learning management system ini, dia itu mhm. apa namanya live bisa dalam kurun waktu tertentu. Beda dengan aplikasi video yang disimpan, itu kita seperti tidak bertemu dengan teacher-nya atau pengajarnya karena itu sudah otomatisasi, ya kan? Nah, kalau Ah, ada otomatisasi kan, jadi ada atau nggak ada guru itu semua video sudah standby, semua kuis-kuisnya pun juga tinggal jawab dan penilaiannya pun juga otomatisasi gitu. oke. Nah, kalau dengan live Zoom itu kita harus punya waktu yang disediakan dalam waktu bersamaan dengan pengajarnya. Jadi, Pengajarnya. iya betul. Jadi kita harus menentukan waktu secara bersama-sama kan. Kalau nggak cocok waktunya ya kita nggak ketemu online. Nah, kalau di Hmm, aplikasi learning management system ini, dia bisa menggabungkan kedua hal tersebut. Plus, dia bisa mengupdate konten mhm. secara berkala. Nah, ini ibaratnya kalau makan itu, apa ya, ready on the plate ya. Kalau makan itu masih panas-panasnya gitu, ya kan? Jadi, ada terasa, Oke. kalau nonton bola itu lebih senang yang recorded atau yang live kan gitu ya. Kita pasti senangnya live, live performance gitu kan. Jadi, seolah-olah emang kita sedang Nah, sedang bertemu langsung gitu. Kalau yang rekaman ya kita ngebayangnya itu seperti sesuatu yang tidak interaktif. Nah, kalau learning management system ini itu menggabungkan beberapa media itu. Satu, di dalamnya bisa dijadwalkan pertemuan Zoom atau Google Meet. Nanti akan dikirim. Dikirimnya pun terjadwal gitu kan, misalnya setiap hari Senin, tapi ada link belajarnya di situ. Yang kedua, materi mhm, itu tidak dikasih, secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Karena kalau materinya katakanlah bisa 20, 50, itu orang sudah kecapean duluan gitu ngelihat kontennya banyak sekali. Jadi materinya itu bisa mhm. dicicil. Jadi misalnya penjadwalannya kita Oh, mulai minggu ini ya. Nah, minggu ini kita keluarkan 7 konten aja, 7 materi aja. Jadi peserta itu melihat hanya 7 aja gitu, nggak melihat 70-nya. Kalau seandainya itu 10 minggu ya, padahal ya kan? berikut-berikutnya masih banyak gitu ya. Betul. Jadi dia hanya melihat 7 konten aja buat minggu ini dan itu ada tulisannya, ada due date-nya itu. Jadi, eee, apa namanya, ketika dia tidak mengerjakan setelah batas waktu yang ditentukan,
ya dia tidak dapat nilai atau ada pengurangan nilai. Jadi, apa ya, emosinya terpacu di situ karena ada batas waktu yang real. Kalau yang tadi Hmm, self-paced, video itu nggak ada batas waktu, dia mau belajar tahun depan pun bisa aja, tapi sehingga motivasi dia nggak begitu kuat gitu kan, karena tidak ada batas waktu. Nah, jadi bedanya dengan LMS itu bisa dibuat batas waktu, kemudian langsung kalau sudah selesai mengumpulkan tugas, bisa dilihat oleh teacher-nya, langsung dapat nilai, dan ada interaksi di situ. Oke, well done, misalnya kan kamu dapat 100 poin. Dan itu disampaikan secara live oleh teacher. Jadi ada interaksi ya ya. melalui media chatting. Nah, itu yang menyebabkan LMS ini bisa kategorinya live juga, apa namanya, tetapi dia bisa dibuat dalam bentuk sistem gitu. Nah, itu Hmm. menurut Jadi saya kalau ya dari dari heeh, perkembangan tiga tersebut mungkin juga kalau misalnya dibilang apa namanya progres, mungkin awalnya memang aslinya kalau yang secara umum ya, mungkin kan kita mungkin terpacunya di pandemi. Sebetulnya masa sebelum pandemi pun sudah ada sih online learning ya. Cuman mungkin iya, lebih ke banyak tatap muka dulu kayak tadi yang tipe satu ya, kategori satu. Kalau iya, kategori 2 mungkin perkembangannya ketika materinya memang sudah pada siap, jadi dikumpulin dulu nih di dalam satu platform, platform, terus bisa diakses gitu ya. iya, Terus yang ketiga tadi yang mungkin perkembangan terakhir yang mungkin sekarang memang banyak baiknya orang-orang paham ya bahwa online learning yang dapat dilakukan itu di kategori tiga ini lebih banyak apa namanya ya bisa selain terjadwal lalu pencapaiannya juga dimonitor langsung ada ada interaksi, iya, gurunya gitu ya iya. interaksi jadi lebih menarik ya dalam proses belajar ya Iya, dan oke satu lagi dia ada lagi nih bisa tips lain mungkin ya, dia bisa dapat, kenal dengan teman-teman gitu. Kalau yang, oh video yang iya disimpan di platform itu kan dia hanya tahu diri dia sendiri ya sendiri yang sedang belajar. Kalau dengan LMS, nah Learning Management System ini ada ruang kelas, di dalam kelas itu ada para siswa. Jadi dia bisa lihat teman-teman yang lain. Dia bisa komen di kelas, dia bisa komen di private comment dengan gurunya. Jadi ada interaksi di antara peserta. Nah, itu kan sebuah iya atmosfer yang jadi tersendiri ya. Jadi kalau dengan adanya kebersamaan sama teman lain kan dia jadi merasa bahwa ya suasana kelasnya memang pindah ke online gitu ya. Jadi ada Iya, temennya, ada tempat buat kalau kita berkompetisi ada kompetisinya gitu ya. Jadi betul, bukan sendirian yang betul. Dan disiplinnya mereka memang dapat harus nilai. gitu ya. Nilai dan Oke, nilainya kalau pun gitu bisa itu mau di-expose ya. Semua orang bisa ketahuan tuh leaderboard-nya itu kan. Oh, si A nilainya paling tinggi tuh, kelihatan skornya. Itu bisa diatur. iya betul. Jadi memacu semangat bagi yang mau berprestasi karena kelihatan ya bisa dibandingkan sama yang lainnya ya. Iya, betul betul. Oke, oke. Sip, Dri. Kalau gitu terima kasih penjelasan tentang online Oke, learning ini. Kita nanti lanjut ke materi yang selanjutnya ya. ya kita lihat bagaimana aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Kalau gitu Oke, kita sudahi dulu. Bagi yang mau komen silakan di bawah atau lihat video kami berikutnya ya. Terima kasih. ya.